malam-malam atau dini hari iseng-iseng kita kita ambil satu video yang menarik, yaitu kata-kata dari seorang aktivis dari PDIP yang bernama Bitor Suryadi. Jadi menarik apa yang dia sampaikan, bahwasanya ya nanti sebentar lagi akan ada tersangka Menteri Prabowo, ya, kita biasa sebut ya, Menteri Prabowo menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Apakah betul atau tidak? Ya, nanti kita akan lihat ya, Sobat Era sekalian. Coba kita lihat kebenaran nantinya. Kita coba libatkan dulu sobat-sobat semua dalam hal ini ya, untuk melihat bagaimana isu ini bisa menggelinding ya. Oke, coba kita bacakan ya dari live kita ya. Kita bacakan. Ini muji-muji Prabowo nggak apa-apa lah. Yang paling penting sekarang ini dia bisa menangkap koruptor yang benar, yang genuine tentunya, bukan yang main-main, bukan yang sasaran antara atau ada politisasinya gitu ya. Oke, coba kita bacakan ini ya. Bitor Suryadi ini menarik. Presiden Prabowo Subianto mempunyai saya bacakan judulnya. Bitor bocorkan dalam waktu dekat ada Menteri Prabowo jadi tersangka suaranasional.com ya. Presiden Prabowo Subianto mempunyai komitmen dalam pemberantasan korupsi. Mantan Danjen Kopassus itu sudah memerintahkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki anggota Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi. Dalam waktu dekat ada menteri dari Kabinet Merah Putih menjadi tersangka. Prabowo mulai menggerakkan aparat hukumnya untuk membuktikan bahwa dia bukan omon-omon tentang berantas melawan korupsi tersebut. Kata kader PDIP yang dekat dengan almarhum Taufik Kimas, Bitor Suryadi, kepada redaksi suaranasional.com. Kata Bitor, sudah ada koordinasi Kejaksaan Agung dan KPK dalam mengusut anggota Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi. Mudah-mudahan ya. Kemudian, jika ada menteri yang telah memiliki 2 alat bukti terlibat korupsi, maka proses itu tetap berlanjut, baik di KPK ataupun di Kejaksaan Agung, paparnya. Bitor mengungkapkan Prabowo sudah mempunyai data beberapa menteri yang diduga terlibat korupsi. Prabowo menggiring para pejabat Kabinet Merah Putih tersebut ke markas Akmil dan semua sepakat tanda tangan fakta integritas. Ini nanti bagian mempermudah Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan ketika melakukan reshuffle kabinet, jelas Bitor. Selain itu, nilai Prabowo itu cerdas, punya pengalaman dan pengetahuan tentang pemerintahan. Dia banyak membaca buku, berasal dari keluarga terpelajar dan kaya raya. Dengan caranya ingin mewujudkan tegaknya hukum berkeadilan, berantas korupsi sebagai modal terwujudnya Indonesia sebagai macan Asia yang menjadi cita-cita keluarganya. Asalkan jangan aku kira angin yang mendesir, ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir, ternyata cuma kucing rumahan. Lucy dong. Kata Bitor, pertemuan di Solo 13 Oktober 2024, Prabowo tidak melawan atau menolak geng Jokowi masuk dalam kabinet atas permintaan Jokowi. Dengan sabar dan tersenyum, Jenderal Prabowo menerima usulan tersebut. Dia paham dengan orang yang dimasukkan Jokowi ke dalam Kabinet Merah Putih tersebut. Pada pidato di hari pertamanya di gedung MPR RI itu, Prabowo mengungkapkan komitmen dan konsistensi terhadap melawan kebodohan dan korupsi. Jika para koruptor yang hadir dan punya hati nurani, maka para undangan tersebut tentunya malu. Prabowo mengulang-ulang kalimat tersebut. Banyak pengamat bertanya bagaimana hal itu terwujud. Bukankah Prabowo harus bertanggung jawab atas 2 proyek besar, yaitu food estate dan belanja alat perang? Ternyata Prabowo cerdas, mana mungkin dia terlibat, maka dia berani perang melawan korupsi. Kasus di 2 perkara tersebut ada di birokrasi Kemhan, pungkasnya.
Ya, sobat RH sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar ya. Seperti saya katakan, saya akan mendukung pemerintahan ini sepanjang dia berbuat baik bagi rakyat. Salah satunya adalah melakukan pemberantasan korupsi. Jadi kalau melakukan pemberantasan korupsi, ya sudah pasti akan saya dukung ya. Jadi sobat era sekalian, kita tahu bahwa Prabowo mengulang-ulang mengenai pemberantasan korupsi. Ketika berbicara di apa istilahnya, di Munas PAN, berbicara di Munas Kongres PAN, ya, bicara di Kongres Nasdem, bicara di Kongres Gerindra sendiri, dan kemudian tentu saja ketika dia berpidato sebagai presiden ketika pertama kali dilantik. Nah, ini kita harapkan terjelmah di dalam perilaku politiknya, walaupun terus terang ya, kalau kita ibarat pertandingan, Prabowo ketinggalan sekarang sama koruptor dan sama mafia. Dia belum menunjukkan determinasinya untuk menghancurkan mafia. Malah terkesan tunduk dia sama mafia tersebut yang sekarang mendekat ke pemerintahannya. Terutama para mafia tambang, ya, mafia-mafia tanah dan lain sebagainya. Jadi saya dan kita semua terus berharap apakah kemudian akhirnya harapan tersebut menemukan jalan buntu, tidak ada lagi harapan, no hope, kita kemudian berputus asa terhadap pemerintahan Prabowo, kita lihat saja nanti. Tapi paling tidak 100 hari pertama kita ingin lihat bahwa Prabowo benar-benar menunaikan janjinya untuk memberantas korupsi. Menurut saya 3 saja yang dia lakukan yang paling penting. 1, bekukan Mahkamah Agung kalau mau, karena ada kasus Zarob Rikar, ya. Kasus Zakar ini, sorry mohon maaf ya, itu sudah membuat kita lebih terhenyak lagi dengan fenomena korupsi di lembaga peradilan kita, Mahkamah Agung, ya, sebagai the last bastion of truth and justice, ya. Jadi sebagai benteng terakhir kebenaran dan keadilan. Kok bisa seorang Markus kumpul duit sampai 1 triliun? Yang kedua yang harus dilakukan oleh Prabowo Subianto adalah mencabut Undang-Undang 2019 yang melemahkan KPK. Dan yang ketiga adalah yang harus dilakukan Prabowo Subianto adalah mencabut atau menarik kembali usulan calon pimpinan KPK yang sudah diproses pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, karena itu hak dia. Nah, kalau 3 hal ini tidak ada yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, maka pesimisme pertama bolehlah datang kita ya. Ternyata cuma omon-omon. Tetapi tetap saja kita berharap ada langkah-langkah. Kalau hari ini misalnya diberitakan sudah berapa koruptor yang diproses, justru proses koruptor atau korupsi hari ini masih menjadi tanda tanya, terutama ketika Tom Lembong yang notabene adalah orang dekat Anies Baswedan ditersangkakan, padahal belum ditemukan aliran dana apapun. Jadi saudara sekalian dan juga kita semua ya, kita akan tunggu dan terus berharap kepada Prabowo Subianto. Jangan putus harapan sampai kemudian Prabowo membuktikan bahwa he is not the right person to combat corruption. Jadi kalau dia akhirnya memperlihatkan dirinya bahwa dia bukanlah orang yang tepat untuk memerangi korupsi, maka sudah kita menyerah saja. Artinya kita tetap melawan korupsi, tetapi kepemimpinan yang solid, yang akseleratif dari Prabowo tidak bisa kita harapkan. Tapi for the time being hari ini tentu kita berharap ya, karena usia pemerintahan baru 12 hari sehingga kita masih bisa berharap. Insya Allah begitu ya. Oke. Coba kita bacakan komentar saudara sekalian. Hadir Bung. Erlangga korupsi minyak goreng, Bahlil tersandra kasus nikel, Erick Thohir merugikan BUMN, Fahri Hamzah korupsi benih lobster,
Nadiem dengan kurikulum merdeka merusak moral dan pola pikir anak Konoha. Yakut korupsi kuota haji, Yusril jual pasir laut, Zulhas menistakan sholat dan impor gula 20 juta ton. Bongkar terus Bank RH biar menterinya bisa siap siaga. Jika ayam berkat tawaran menggiurkannya yang berujung memiliki kartu as untuk menjatuhkan bebek, apakah bebek berani macam-macam dengan kepentingan anaknya ayam? Luar biasa. Siapa yang bebek, siapa yang ayam? Zulhas, kemudian apa lagi ya? Zulhas impor gula 20 juta ton. Lalu kenapa hanya Tom Lembong yang diperiksa, tapi saya yakin penangkapan Tom Lembong itu berbau politis. Tetaplah untuk bodoh dan jangan sekali-sekali untuk pandai, biar semua kita nanti dapat menyesali bersama-sama. Kami masih yakin Pak Prabowo akan bertindak sesuai keinginan rakyat kebanyakan. Kami sabar menanti. Ya.